ada di sini. Ada. Di mana? Di sini. Aduh, aku gemeteran. Di belakang sini. Dia kayak naruh tangannya kayak gini. Oke. Taruh dengan posisi kayak gini. Aku nggak ngerti sih dia ngomong apa, tapi aku yakin kalau dari omongannya itu memang sampai saat ini yang membuat dia betah ada di titik ini karena dia malah suka. Ternyata ada kehidupan lain yang masih bisa menjadi jembatan untuk dia menunjukkan frekuensinya. Dia ini sosok negatif atau positif, Kak Frisly? Dia tidak mengganggu secara negatif, Oke. tapi memang dia mempunyai tujuan lain. Apa tujuannya? Dia mau mencari sesuatu atau mungkin energi lain yang bisa diajak untuk menjadi kaumnya mereka. Oke. By the way, sosok noninya itu hanya ada satu sosok kah atau ada beberapa sosok? Dia nggak sendiri. Sosok si perempuan itu memang hanya ada satu, tapi ada dua laki-laki yang lumayan dominan. Frisly mencoba kembali berkomunikasi dengan sosok noni Belanda guna menguak lebih dalam akan keberadaan tempat ini. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Ya, sensitif sama manusia normal. Ada satu pertanyaan yang bener-bener ini aku penasaran banget, Kak. Oke? Apakah benar dia salah satu sosok yang menyebabkan warga yang mengontrak di sekitar sini itu jatuh sakit bahkan hampir gila? Iya. Jawabannya iya. Dia mengangguk. Bahkan dia memberitahu nama dia. Maria. Terus juga dia ngasih tahu kalau sebenarnya kenapa dia mengganggu orang yang tinggal tidak jauh dari sini sampai menyebabkan hampir hilang kewarasannya. Betul. Itu karena dia berusaha untuk mengajak terus-terusan bermain. Jadi dia tuh nongolnya bukan dengan sosok dia yang cantik, dia tidak seperti Marsha. Dan dia juga menunjukkan sosoknya apabila dia marah dengan keadaan mulut yang robek. Jadi dari kuping, telinga, dan telinga sini atas itu robek ke sini dan di sini juga. Terus juga matanya yang agak sayu karena terus-terusan seperti menangis. Jadi emang sosoknya kalau nunjukin secara fisik ke anak kecil atau ke orang yang lagi sakit, tidak enak badan, itu dia akan menunjukkan dengan sosok yang serem. Malah nggak ada cantik-cantiknya. Beda kalau dia nunjukin ke laki-laki. Penuturan Frisly seolah membenarkan keadaan yang ada, di mana salah seorang anak penghuni bangunan yang ada di area ini pernah mengalami gangguan yang janggal. Bahkan gangguan tersebut terjadi selama 3 bulan lamanya. Kan waktu kemarin kan belum lama kan sempat sakit parah. Aku sakit ada 3 bulan. Malam-malam aku sering lari aja gitu ke sini, bawaannya tarikannya. Tak dapat dipisahkan dengan fenomena gaib, Bagus juga kerap melihat sosok perempuan yang seolah mengajak dirinya berkeliling area ini. Malam-malam tuh jam 1:30, Agus kabur dari rumah tanpa disadarin. Agus muter ke sana tuh. Agus ngelihat cewek itu 3 kali. Iya, tapi posisi selalu nunduk gitu. Lantas, apakah kami mampu menguak sosok-sosok astral lainnya yang kerap dirasakan kehadirannya oleh keluarga Bapak Duhan? Serta apakah hal tersebut memiliki keterikatan dengan apa yang telah dituturkan oleh Frisly? Seolah dihuni oleh sosok astral berwajah Belanda lainnya. Sosok lelaki berpakaian koboi juga kerap dirasakan tak hanya oleh Bapak Duhan saja, melainkan sang istri Ibu Wida. Nah di sini nih ada kayak koboi gitu mas. Saya samperin bener-bener
Ya benar-benar kayak koboi gitu. Sepatunya juga kayak koboi. Saya samperin mukanya nggak ada. Tapi sambil ngerokok. Benarkah sosok tersebut memang ada kebenarannya? Atau hanya sekedar ilusi semata? Lantas peristiwa apa yang melatar belakangi sosok tersebut ada? Dan apa hubungannya dengan sosok noni Belanda yang telah berhasil dikuak? Di sini. Fasya, jangan Kenapa? kesana dong. Entah apa yang dirasakan Frisly, sebuah sosok Kenapa? astral mencoba menarik perhatiannya dan menuju ke sebuah ruangan yang berada di sisi lain rumah. Tahu nggak sih? Sebenarnya kan tadi kita lagi ngebahas tentang sosok yang Paduan bilang kalau dia melihat sosok laki-laki memakai topi Koboi. dan sebutannya koboi. Tuh. Tapi justru pas tadi kita jalan ke sana, aku ngeliat dan saat ini juga lagi ada di samping kita. Tangan kamu bersentuhan dengan tubuh sosok nenek-nenek tua. Nenek-nenek ini sangat amat dominan Di sini? wilayah ini. Di wilayah ini ya. Dia sangat dominan karena kelihatan dari eksistensi yang dia tunjukkan, dia mampu menunjukkan secara fisik ke manusia. Si nenek itu dengan bungkuk dan bahkan hampir setengah dari badannya bungkuk kayak gitu. Dia suka datang ke orang, entah itu dia masuk ke toilet Oke. atau dia meminta makanan. Tapi yang dimaksud dari makanannya itu adalah sesajen. Penuturan Frisly seolah membenarkan adanya sosok astral berwujud nenek tua yang secara dominan menunjukkan eksistensinya bak manusia masih hidup pada umumnya. Bahkan tak jarang sosok tersebut seolah memberikan pesan terutama kepada Ibu Wida. Nih mas, saya pernah tuh nenek-nenek, tapi ini suka ngebilangin kalau lagi saya hamil gitu, neng gak ini ya, nanti anaknya lelaki nih yang pertama. Bener mas, lahir lelaki. Rambutnya udah tipis banget, banyak uban putih, dan bahkan seperti kalau dia ngegarukin rambutnya itu kayak pada Rontok rontok. gitu. Iya. Dan dia seringkali membunyikan ini seperti kayak memang kenceng, tapi itu tanda sebelum dia menjadi satu sosok yang bisa dilihat langsung sama manusia. Yang ngelihat nenek-nenek ini minta makanan itu bukan cuma 1-2 orang yang masak, semua orang yang masak. Gerak. Halo. Barusan kayak ada yang ketawa, kayak kenceng. Tapi Dari itu luar? bukan Marsha. Aku yakin banget bukan Marsha. Jadi emang kalau di sini, kalau mereka menunjukkan secara fisik ke Frisly, di paling bawah itu adalah sosok nenek-nenek yang setengah bungkuk badannya, setengah dari badan kita tingginya. Di atas sini ada sosok perempuan noni dengan membawa piringan hitam. Dan di belakangnya atau tepat di samping aku itu ada sosok laki-laki menggunakan topi yang matanya itu ketutupan tadi. Laki-lakinya tinggi, pakai sepatunya tuh sejenis pantofel, dan dia seringkali membunyikan seperti bunyi sepatu yang Iya, derap kaki gitu. ya, tapi di sebelah sana ruangannya. Berarti sosok yang di sini itu nenek-nenek. Ya. Oke, kita langsung move ke tempat